pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Ice Today. Apa kabarnya hari ini pemirsa dan juga Rosalin Cio pada pagi hari ini? Apa kabar? Kabar baik menyambut weekend dong ya, apalagi weekend minggu depan. Weekend lagi ya. Wow, weekend minggu depan itu weekend yang sangat panjang sekali. Betul. Pemirsa. Jumat, Sabtu, terus Seninnya libur, Selasanya cuti bersama, Rabunya libur lagi, luar biasa Imlek pemirsa. Ya, datang-datang panen Benar, uang. Pemirsa. Cuma ini kudu hati-hati juga ya mau liburan pemirsa, karena kebakaran lagi marak banget terjadi. Kemarin juga sempat terjadi Plaza Glodok pemirsa. Ini memakan korban cukup banyak, bahkan ini 14 orang dikabarkan masih hilang pada pagi hari ini. Betul sekali, dari 14 orang ini memang sayang sekali ya, 4 orangnya ini dikabarkan meninggal dunia begitu, dan masih perlu diwaspadai juga daerah Glodok ini. Para pedagang belum boleh memasuki toko-tokonya di sekitaran, dan kemudian juga para warga ini dihimbau ya untuk menjauhi area Glodok Plaza ini, karena memang masih dilakukan evakuasi dan pembersihan sampai nantinya benar-benar clear begitu ya. Semoga peristiwa kebakaran ini juga jadi warning untuk kita semua yang buat minggu depannya mau liburan nih panjang untuk meninggalkan rumah, dicek-cek lagi aliran listriknya udah benar belum, kompor udah mati belum, selang kabel udah dicopot belum, untuk memastikan lagi untuk aman damai di rumah ya. Dan mau pergi jauh juga jangan lupa cek kendaraannya begitu ya, dan kondisi badan juga pastikan fit dan prima, dan jangan lupa juga selalu update beritanya gitu ya walaupun liburan pemirsa, karena senang tetap sekali. nonton Ice TV ya. Iya, dan kita juga nanti akan update langsung dari Plaza Glodok seperti apa sih evakuasi dan pencarian korban yang masih hilang. Dikabarkan ada 14 orang pemirsa. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Pemirsa, senang sekali saya dan juga Pram ini kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi yang penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Dan pemirsa, dalam edisi hari ini pemirsa, kami akan memantau kembali perkembangan terkini terkait pencarian korban hilang di Glodok Plaza pemirsa yang terbakar pada Rabu malam. Bersama saya Pram Senja dan rekan saya. Iya, dan saya Rosalin Cio pemirsa, inilah Ice Today selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dengan informasi pertama pemirsa. Seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi nyaris adu jotos dengan sejumlah supir angkot di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, ini keributan ini dipicu karena aksi sopir memblokade bis kita Trans Bekasi Patriot. Ini orangnya satu nih. Iya. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat cekcok dengan sejumlah sopir angkot Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sambil membentak, petugas Dinas Perhubungan ini sempat membenturkan badannya ke seorang supir dan mengajak duel. Kericuhan dipicu aksi demo lanjutan para sopir angkot yang menolak beroperasinya bus Trans Patriot melewati rute atau jalur angkutan kota. Para sopir protes karena pihak operator Trans Bekasi, yaitu Dinas Perhubungan, diduga telah melanggar kesepakatan rute perjalanan. Bis kita yang seharusnya tidak melintas di depan pasar Bantar Gebang namun tetap memaksa melintas. Mereka yang duluan anak bis. Apa tuh bang? Ada pemukulan bang? Ada tergores, tapi saya tidak tahu di bagian mana aja itu, tapi ada tergores di sama teman-teman. Tapi kejadiannya pas waktu itu saya tidak melihat saya. Cuman hanya anak bis aja, kami tidak terima dari pihak mereka. Usai aksi kericuan ini, sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Bantar Gebang dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi disiagakan di lokasi kejadian untuk menjaga aksi serupa tak terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 14 orang dinyatakan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Iya, 6 orang tewas dan dinyatakan tewas akibat peristiwa ini, dan pemirsa kita saksikan bersama petugas Gulkarmat DKI Jakarta menemukan 2 jenazah baru dalam kebakaran di Plaza Glodok pada Jumat pagi, di mana kondisi jasad disebut sudah menyatu dengan puing bangunan dan sulit teridentifikasi. Hingga kini total korban tewas mencapai 6 orang. 3 diantaranya sudah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan DNA. Dan pemirsa, per Jumat pagi, proses pendinginan masih berlanjut bersamaan dengan evakuasi korban. Sementara korban yang dinyatakan hilang sebanyak 14 orang. Menemukan 2 dengan posisi terpisah. Kondisi dari jasad ini sudah menyatu dengan puing-puing, jadi sulit dikenali dan akses untuk menuju ke lokasi itu
sudah tertimpa baja-baja. Dari semalam jam 00 itu 13 lewat jam 00 ada satu laporan jadi masuk jadi 14. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, ada rekan Syahreza Zanski di lokasi. Ya, selamat pagi rekan Syahreza. Seperti apakah proses pencarian hari ini terhadap korban hilang di sana? Ya, para baca dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai proses evakuasi memang hingga saat ini masih berlanjut. Dan informasi yang kami terima tadi baru saja dikeluarkan 2 kantong jenazah baru oleh pihak Dokpol Polda Metro Jaya bersama beberapa tim terkait gabungan lainnya yang bertugas pada hari ini. Dan sebelumnya, para baca dan juga pemirsa, saya akan menggambarkan kepada Anda situasinya. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya kebakaran hebat terjadi di Mall Glodok Plaza. Ini adalah puing-puing yang berserakan dari hasil kebakaran yang terjadi ataupun bersumber dari lantai 7 daripada Glodok Plaza, sehingga ini merebet ke lantai atas lainnya seperti ke lantai 8 dan juga lantai 9. Dan memang situasi ini membuat para petugas Gulkarmat dari pihak Jakarta Barat masih mengevakuasi beberapa korban yang dinyatakan hilang, namun kondisinya ini sangat begitu berantakan sekali sehingga proses evakuasi masih terkendala karena banyak sekali puing-puing yang membuat proses evakuasi korban ini menjadi terkendala, ataupun bahkan beberapa jenazah ditemukan menyatu dengan puing-puing bangunan seperti baja dan juga beton pada peristiwa kebakaran di Mall Glodok Plaza pada hari ini. Dan bisa diinformasikan Ocha dan juga pemirsa, para petugas pemadam kebakaran masih berlalu lalang untuk melakukan proses pendinginan terhadap beberapa hawa panas ataupun sumber ataupun asap panas yang masih terlihat pada hari ini. Tak hanya proses pendinginan, para dan Ocha, evakuasi masih berlangsung, di mana informasi yang kami terima ada sebanyak 14 orang yang dinyatakan hilang. Dan hari ini sudah ada 2 jenazah ataupun kantong mayat ditemukan dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Artinya jika digabungkan dengan laporan kemarin yang ditemukan 3 jenazah, artinya sudah ada 5 kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Dan bisa dilihat Pram dan Ocha, seperti inilah situasinya, begitu sangat amat berantakan dan proses evakuasi masih berlangsung. Dan di belakang saya juga Pram dan Ocha dan juga pemirsa, para pihak Gulkarmat ini masih berlalu lalang dan masih melakukan proses pencarian terhadap korban yang hilang, di mana ada sebanyak 14 korban yang hilang pada hari ini dan sudah dikerahkan sebanyak lebih dari 45 unit pemadam kebakaran dan sudah ada lebih dari 200 personel yang dikerahkan pada hari untuk mencari korban yang hilang, di mana per hari ini sudah ditemukan sebanyak ataupun sudah dinyatakan 6 orang tewas dan 5 di mana 5 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Para Ocha dan juga pemirsa, hingga saat ini belum bisa dipastikan apa penyebab kebakaran yang terjadi di Mall Glodok Plaza, namun bisa dipastikan bahwasanya api bersumber di lantai 7 dan api cepat merembet ke lantai 8 dan juga lantai 9, di mana untuk lantai 7 ini merupakan tempat diskotik dan api merembet ke lantai 8 yang merupakan kafe. Dan informasi yang kami terima, kebakaran ini cepat meluas karena ada material glass wool untuk peredam suara di tempat karaoke ataupun di diskotik, sehingga ini membuat proses pemadaman api yang sudah dimulai sejak Rabu malam kemarin ini sempat mengalami kendala oleh pihak Gulkarmat DKI Jakarta pada hari ini. Dan para Ocha dan juga pemirsa, dapat disampaikan bahwasanya sudah ada 2 kantong jenazah yang dikeluarkan ataupun dievakuasi pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, dan totalnya sudah ada 5 korban tewas yang dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk identifikasi. Dan jika ditotalkan kembali lagi sudah ada 6 orang yang dinyatakan tewas. Sementara itu, Pram, Ocha, kembali ke Anda. Baik, Syahreza, dapat Anda sampaikan atau laporkan bagaimana kemudian situasi di sana sehingga belasan orang sampai saat ini masih terkendala untuk evakuasi, masih hilang begitu. Apa yang menjadi hambatan hingga saat ini untuk evakuasi, Syahreza?
Ya, Pram dan Ocha, ada beberapa kendala yang diungkap oleh pihak Gulkarmat seperti medan pencarian untuk evakuasi, banyak sekali banyak puing-puing beton dan juga baja maksudnya, hingga beberapa material-material berat yang menghambat kendala para Gulkarmat untuk melakukan evakuasi di lantai 7, 8, dan juga 9. Sehingga ini benar-benar memakan waktu yang begitu lama para Ocha dan juga pemirsa, mengingat sungguh amat berantakan sekali, dan dari pihak pemadam kebakaran sendiri juga masih berusaha untuk kerja keras supaya proses evakuasi bisa segera dilancarkan ataupun bisa melakukan pencarian terhadap 14 korban yang hilang. Dan memang untuk 6 orang yang tewas ini belum bisa diidentifikasi apakah ini termasuk dari 14 korban yang hilang. Namun dipastikan ada 5 yang sudah dibawa rumah sakit Polri Kramat Jati, dan satunya lagi 1 orang tewas masih belum dievakuasi karena ini begitu berkendala. Banyak sekali material-material yang berat dan puing-puing yang begitu membahayakan bagi Gulkarmat pihak Jakarta Barat. Sementara itu, Pram, Ocha. Ya, Reza, terkait 2 jasad yang baru ditemukan saja pada pagi hari ini, apakah Anda mendapat informasi bahwa posisi kedua jasad itu apakah di lantai yang sama atau berdekatan dengan sejumlah korban tewas lainnya? Ya, Pram, Ocha, dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai posisi ataupun ditemukannya 2 jenazah tadi, informasi yang kami terima 2 jenazah ditemukan di lantai 8. Ini sama seperti 3 jenazah yang hari kemarin ditemukan oleh pihak Gulkarmat dan juga dievakuasi sejak kemarin pada 3 jenazah itu sendiri, dan 2 jenazah pada kali ini yang dievakuasi ditemukan di lantai 4 di mana tempat kafe para masyarakat datang di Glodok Plaza. Dan bisa disampaikan bahwasanya masih banyak proses evakuasi yang memakan waktu, dan mengingat ada 14 orang yang dikabarkan hilang, dan kini pihak Gulkarmat beserta pihak kepolisian setempat dan juga pihak BPBD ini masih berusaha untuk mencari korban pada hari ini yang dinyatakan hilang. Pram, Ocha, kembali Anda. Langsung dari Glodok Plaza Jakarta. Terima kasih Reza, tetap semangat, selamat bertugas kembali. Ya, ini juga untuk semangat juga untuk para petugas pemadam kebakaran yang saat ini masih berusaha mengevakuasi karena sejumlah orang masih dinyatakan masih terjebak di dalam kondisi tewas. Kita berharap masih dalam kondisi selamat ya. Iya, dan memang kita nantikan juga begitu ya, hal ini kemudian jangan sampai hanya berupa penyelesaian saja, tapi kemudian juga antisipasi bagaimana kemudian di Jakarta ada masih banyak sekali gedung-gedung yang memang sudah hampir terbilang. Setiap hari ada aja informasi kebakaran, pemirsa. Artinya banyak sekali mungkin aliran listrik yang tidak benar atau setting di mana-mana yang menyebabkan korban jiwa seperti di Glodok Plaza kali ini. Bisa kita bilang juga memang gedung yang cukup tua begitu ya, perlu adanya sertifikasi ulang atau audit ulang juga gedung-gedung di Jakarta yang kemudian kelayakannya apakah masih mumpuni atau tidak begitu ya. Ini dengan kejadian ini juga tidak berimbas pada korban jiwa aja dan juga keluarga korban, tapi juga para pedagang yang saat ini biasa berdagang terpaksa tidak bisa berdagang di sana, pemirsa, mengingat juga setelah pasca kebakaran pastinya gedung tersebut pasti akan dicek kembali apakah masih layak, karena api itu juga merusak bangunan ya. Betul, bahkan toko-toko di sekitar Glodok Plaza ini juga dikabarkan memang belum bisa beroperasi begitu ya untuk menjaga keamanan. Dan informasi berikutnya ini terkait dengan sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza Jakarta. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi pada Rabu malam. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Bahkan masih ada yang belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Dari sini atau sebagai pengunjung itu, Pak? Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore WA doang.
Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini Pak? Udah dibilang kan di situ namanya juga udah. Atas nama siapa? Adik. Sebelumnya pada Kamis pagi ada 5 orang yang dinyatakan hilang. Namun pada Kamis sore, korban hilang akibat kebakaran ini bertambah menjadi 8 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya mendatangi Glodok Plaza, keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza ini juga mendatangi Rumah Sakit Polri Jakarta. Iya, keluarga menyebut korban sempat berkomunikasi dengan suaminya 30 menit sebelum insiden kebakaran terjadi. Keluarga Ade Aryati, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran hebat di Glodok Plaza, mendatangi ruang jenazah RS Polri Kramat Jati guna mencari tahu kebakaran korban. 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang sudah berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati. Korban merupakan karyawan di bagian kasir di lokasi terjadinya kebakaran yang pada malam kejadian sedang berada di lokasi. Menurut keluarga, korban masih berkomunikasi dengan suaminya sekitar 30 menit sebelum kejadian. Pasca kejadian, keluarga hanya mendapatkan informasi dari rekan kerja korban bahwa korban terpisah dari 2 rekannya saat berusaha keluar dari lokasi kebakaran. Pihak keluarga pun kini masih terus berusaha mencari tahu keberadaan Ade Aryati dengan mendatangi posko di lokasi kejadian serta mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ditelepon sama mertua sekitar pukul 10:30 lah. Kita langsung menuju ke TKP itu sekitar jam 11 lewat atau setengah 12. Kita sempat nyari, kita konfirmasi pihak ke suami sama adek yang udah nyampe duluan sana. Sempat ketemu dengan rekan-rekan kerjanya? Sempat. Sempat cerita apa mereka gitu Pak? Mereka bercerita sama gitu, kayak misalkan dia sempat bertiga gitu atau berdua bareng, entah di suatu tempat dia berpencar katanya. Oh, berarti sempat melarikan diri sama-sama saat api udah muncul. Iya. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses identifikasi korban, kita menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ada rekan Amrina Rida di sana. Ya, halo, selamat pagi rekan Amrina. Apakah sudah ada jenazah yang kembali teridentifikasi di Rumah Sakit Polri saat ini? Ya, Pram dan juga Ocha, sebenarnya untuk terkait dengan proses identifikasi dari jenazah yang sudah berada di RS Polri Kramat Jati hingga kini, kami pun juga masih menunggu informasi tersebut apakah sudah selesai atau belum. Dan tadi baru saja sekitar pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, datang ada 2 jenazah yang baru saja dievakuasi dari Glodok Plaza akibat kebakaran tersebut. Artinya sekarang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati secara total terdapat 5 jenazah dari korban meninggal dunia di Glodok Plaza, yang mana untuk 3 jenazah ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati dan sekarang berada di instalasi kedokteran forensik pada Kamis malam, dan untuk 2 jenazah ini baru saja tiba tadi sekitar pada pukul 9:45. Secara total, Pam dan juga Ocha, ini terdapat 6 korban tewas, namun baru 5 yang sudah berhasil dibawa dan juga sedang melakukan ataupun juga sedang melalui proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati. Sementara 1 korban tewas lainnya ini masih dalam proses evakuasi dan juga masih dalam proses pencarian di Glodok Plaza. Kami pun juga sampai sekarang masih menunggu terkait dengan informasi sudah sejauh mana proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati, lalu juga metode yang digunakan dan berapa lama dibutuhkan waktu bagi pihak RS Polri Kramat Jati untuk melakukan proses identifikasi, karena belum ada pihak perwakilan dari RS Polri Kramat Jati yang memberikan informasi tersebut.
Namun Pram dan juga Ocha, apabila kita melihat kejadian-kejadian serupa terkait dengan identifikasi korban kebakaran, begitu biasanya di RS Polri Kramat Jati ini menggunakan metode pemeriksaan DNA gitu. Jadi untuk sampel DNA dari tubuh korban ataupun juga tubuh jenazah ini akan dibandingkan dengan sampel DNA dari sejumlah keluarga yang telah melaporkan kehilangan, begitu untuk nantinya dicocokkan dan nantinya akan diketahui identitas dari korban tewas pun juga jenazah yang sedang diidentifikasi ini. Selain adanya korban yang meninggal dunia ataupun juga 5 yang sudah berada di RS Polri Kramat Jati dan 1 yang sedang dalam proses evakuasi, ini sebenarnya terdapat 14 laporan orang hilang yang diakibatkan dari kebakaran di Glodok Plaza, di mana untuk saat ini masih terus dilakukan pencarian dan belum dapat dipastikan Pram dan juga Ocha apakah 5 jenazah yang sudah dibawa di RS Polri Kramat Jati ini termasuk dari 14 orang yang dilaporkan hilang tersebut. Oleh karena itu memang sangat penting sekali proses identifikasi ini, di mana melalui proses identifikasi ini dapat diketahui identitas dari korban yang meninggal dunia dan juga dapat menentukan begitu bagaimana langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dan juga dari pihak pemadam kebakaran dalam proses evakuasi. Nah, tentunya kita sendiri memang masih menunggu begitu dan berharap agar proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati dan juga proses evakuasi dan pencarian orang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza ini dapat berlangsung dengan cepat selesai dan juga berlangsung dengan aman agar semua pihak ini segera tahu apa yang terjadi dengan keluarganya. Demikian Pram dan Ocha. Baik, terima kasih rekan Amrina melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tetap jaga kesehatan ya, selamat bertugas kembali Amrina. Ya, pemirsa, kita ke informasi terkait ibu kandung Agus difabel terdakwa kasus asusila yang menangis histeris hingga jatuh pingsan usai menghadiri sidang perdana anaknya. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetap bersama kami di iStudio akan segera kembali.